Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bab 2, berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Bab 3, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Bab 4, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Bab 5, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Bab 6, meniti hidup dengan kemuliaan. Bab 7, malaikat selalu bersamaku. Bab 8, hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Bab 9, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bab 10, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Bab 11, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan keagungannya. Dalam Al-Asmaul Husna terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipercaya kebenarannya dan dijadikan petunjuk jalan oleh orang yang beriman dalam bersikap dan berperilaku. Orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Asmaul Husna sebagai pedoman hidupnya dengan berperilaku adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, selalu berintrospeksi diri, berbuat baik dan berkasih sayang, bertakwa, menjaga kesucian, menjaga keselamatan diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya, memberikan rasa aman pada orang lain, suka bersedekah, dan sebagainya. Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Allah maha mulia di atas segala-galanya, sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya. Al-Mu'min dapat dimaknai Allah sebagai maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zolim. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya. Al-Wakil mempunyai arti yang maha pemelihara atau yang maha terpercaya. Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hamba kepadanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Al-Matin berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melemahkan sifat-sifatnya. Allah juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Al-Jami berarti Allah maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala tersebut tentu tidak terbatas, sehingga Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu, baik yang berupa maupun yang berbeda, yang nyata maupun yang gaib, yang terjangkau oleh manusia maupun yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, dan lain sebagainya. Al-Adil berarti maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa taala maha adil karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai dengan keadilannya
yang maha sempurna. Al-Akhir berarti zat yang maha akhir. Maha akhir di sini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling kekal. Tidak ada satupun setelahnya. Tatkala semua makhluk bumi seisinya hancur lebur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada dan kekal. Bab 2, berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya, kecuali terhadap beberapa golongan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33-39 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman. Hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang haid atau dipingit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 24-31 untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap mukmin dan mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat untuk memperoleh keberuntungan. Bab 3, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan dusta adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Jujur adalah sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bohong atau dusta adalah ciri atau sifat orang-orang munafik. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal saja, yaitu 1. Ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya. 2. Ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Ketika ucapan dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Bab 4, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam.
Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Ijtihad yaitu upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara atau ketentuan hukum yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan dari prinsip dan aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bersikap rasional, kritis, dan logis dalam beragama berarti selalu menanyakan landasan dan dasar atas setiap amalan keagamaan yang dilakukan. Dengan cara ini, seseorang akan dapat terbebas dari taklid. Lawan taklid adalah ittiba, yaitu melaksanakan amalan-amalan keagamaan dengan mengetahui landasan dan dasarnya. Merealisasikan dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan akan membawa manfaat besar bagi manusia. Semua aturan atau hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya merupakan suatu aturan yang dapat membawa kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Bab 5, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan. Sejak itu ia diangkat menjadi nabi. Ketika ia menerima ayat 1-7 surat Al-Mudair, ia pun diangkat menjadi rasul. Setelah itu wahyu terputus. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah dan bertanya-tanya, apa yang harus disampaikan, bagaimana menyampaikannya, dan kepada siapa disampaikannya. Dalam kegelisahannya turunlah surat Ad-Duha. Pada awalnya Nabi SAW berdakwah secara rahasia dan hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Harizah, bekas budaknya. Sementara itu, lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah. Melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakannya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam. Setelah itu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kegiatan dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Setelah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melalui surah Asy-Syura dan surat Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya di rumah. Setelah selesai makan, ia pun menyampaikan maksudnya. Tiba-tiba Abu Jahal menghentikan pembicaraan Nabi dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan tempatnya. Keesokan harinya, Nabi kembali mengundang keluarganya. Setelah makan, Nabi pun menyampaikan maksudnya, dan kembali Abu Jahal mengacaukan suasana dan mereka yang hadir pun tertawa. Dalam keadaan riuh itu, Ali bin Abi Thalib bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan membantu Anda. Saya adalah lawan bagi siapa saja yang menentangmu." Gagal mengajak kerabatnya, Nabi pun mengalihkan dakwahnya kepada masyarakat Quraisy. Ia naik ke Bukit Safa dan menyeru manusia. Orang-orang pun berkumpul dan Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan dakwahnya. Tiba-tiba Abu Jahal berteriak, "Celakalah engkau, hai Muhammad, apa karena ini engkau mengumpulkan kami?" Nabi Muhammad SAW hanya terdiam sambil memandangi pamannya. Sesaat kemudian turunlah surat Al-Lahab.
dakwah Nabi mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Quraisy. Nabi dan sahabat-sahabatnya diejek, dicaci, dan disiksa. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga membujuk Nabi dan menawarkan kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Setelah ejekan, siksaan, dan ancaman tidak dapat mencegah dakwah Nabi, orang-orang Quraisy memboikot Nabi dan sahabat-sahabatnya. Untuk menghindari siksaan, Nabi memerintahkan sahabatnya hijrah ke Abisinia. Setelah orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, ia pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy. Nabi mencoba mengajak orang-orang Saif, namun ia ditolak, bahkan diejek, diusir, dan dilempari. Nabi tidak berputus asa. Ia terus menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Mekah setiap tahunnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan dari orang-orang Madinah dan Nabi pun mengadakan perjanjian Aqabah. Setelah perjanjian Aqabah kedua, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Dakwah Nabi di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Selama itu, Nabi menanamkan nilai-nilai tauhid dan mengajarkan akhlak mulia. Nilai-nilai ketauhidan membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya tangguh menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, serta tetap bersemangat menyampaikan kebenaran. Bab 6. Meniti hidup dengan kemuliaan. Pengendalian diri adalah perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain, maupun lingkungan. Berbaik sangka adalah sifat di mana orang lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus diperlakukan dengan baik, kecuali jika diketahui dengan fakta bahwa orang tersebut harus diwaspadai dan diperingati. Dalam Quran Surat Al-Hujarat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjaga dan menciptakan perdamaian, memberikan nasihat kebaikan, dan mendamaikan perselisihan saudara dengan saudara yang lain. Dalam Quran Surat Al-Hujarat dijelaskan perintah agar berprasangka baik kepada setiap orang. Kita pun diperintahkan menghindari dan menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada saudara-saudara kita, karena berburuk sangka akan merusak keimanan dan merusak persaudaraan. Bab 7. Malaikat selalu bersamaku. Beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa melaksanakannya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Salah satu tanda atau ciri dari orang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat, dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Iman kepada malaikat memiliki landasan atau dalil dalam pengambilan hukumnya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada malaikat antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 285, Quran Surat An-Nisa ayat 4 sampai 136, hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat bersifat abstrak dan imaterial. Jumlah malaikat tidak terbatas, tetapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat. Iman kepada malaikat memiliki hikmah, di antaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela. Seseorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab 8. Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Wakaf termasuk ibadah ma'aliyah
yang jika pengelola dan pengurusnya amanah, maka akan membuahkan hasil yang baik bagi kepentingan umum atau agama. Sah tidaknya wakaf ditentukan syarat dan rukunnya. Pelaksanaan wakaf diatur oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengelolaan wakaf tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Bab 9, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW langsung membangun masjid. Masjid ini berfungsi sebagai pusat peribadatan dan pemerintahan. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan suku Aus dan Kharaj, serta mempersaudarakan orang Ansor dan Muhajirin. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan suku-suku yang berada di sekitar Madinah. Berkembangnya dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah menimbulkan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Karena itu, terjadilah Perang Badar. Peperangan ini terjadi pada 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tempatnya di Badar, pasukan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Kekalahan dalam perang Badar semakin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu, mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1.000 pasukan. Pada tahun kelima Hijriah, terjadilah Perang Ahzab atau Khandaq. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tetapi Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif tidak mau tunduk. Bahkan mereka menyerang Mekah dan menuntut balas atas perusakan berhala. Dengan kekuatan 12.000 pasukan, Nabi Muhammad SAW menyambut kedatangan pasukan Bani Thaqif dan Bani Hawazin. Perang ini dikenal dengan nama Perang Hunain. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Perang ini melawan Raja Ghassan yang telah membunuh secara sadis utusan yang membawa surat Nabi Muhammad SAW. Peperangan ini terjadi di Mu'tah dan Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa 3.000 pasukan. Orang-orang Mekah telah membatalkan secara sepihak perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah, dan berhala-berhala di seluruh sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi berkhutbah, memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Peristiwa ini dikenal dengan nama Fathu Mekah atau penaklukan Mekah. Bab 10, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Quran Surat At-Taubah berisi perintah jihad itu tidak hanya dipahami dengan mengangkat senjata, tetapi memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskannya juga termasuk ke dalam jihad. Fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat. Tidak dibenarkan menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri. Pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan, mengamalkannya dengan baik,
dan menyebarluaskannya. Ayat di atas menjadi acuan kita yang berhubungan dengan kewajiban belajar dan mengajar. Terdapat beberapa sumber yang tentunya harus kita kaji lebih dalam lagi, karena dari sekian kitab-kitab tafsir yang sudah ada, ternyata berbeda dalam penafsirannya. Namun, pada pokoknya adalah hal-hal berikut. Kewajiban manusia untuk belajar dan mengajar agama. Ayat ini memberi anjuran tegas kepada umat Islam agar ada sebagian dari umat Islam yang memperdalam agama. Pentingnya mencari ilmu juga mengamalkan ilmu. Pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah. Hendaklah jihad itu dibagi kepada jihad bersenjata, jihad memperdalam ilmu pengetahuan, dan pengertian tentang agama. Antara jihad berperang dan jihad memperdalam ilmu agama, keduanya penting, serta keduanya saling mengisi. Bab 11, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Maha suci dan maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan bermartabat, termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Secara umum, Quran Surat Al-Isra ayat 17-32 mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Quran Surat An-Nur ayat 24 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Zina dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Muhsan, pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap muhsan dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai mati. Kedua, ghairu muhsan, pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. A. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. B. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. C. Nasab menjadi tidak jelas. D. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. E. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Hendaknya menghindari lingkungan yang di dalamnya terdapat perilaku hidup serba boleh atau serba bebas, karena akan mengakibatkan dampak negatif terhadap perilaku hidup yang suci dan terhormat. Hendaknya berupaya untuk selalu berada di tengah-tengah lingkungan yang sehat dan baik, agar terjaga dirinya dan keluarganya dari kemaksiatan dan kemungkaran. Demikianlah rangkuman materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk siswa kelas 10 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.